Shalom ibu-ibu sekalian, selamat sore. Saya sungguh bersyukur ketika hari ini saya dapat menyampaikan renungan sebagaimana yang pengurus mintakan, dan saya bersyukur karena bisa berbagi dengan ibu-ibu walaupun melalui tidak bertemu secara fisik, tapi kita meyakini ibu-ibu sekalian bahwa Tuhan Allah Maha Hadir dimanapun. Apapun cara kita dalam berkomunikasi, dalam beribadah, kita yakini satu hal, bahwa Tuhan saat ini ada di dalam hati kita masing-masing. Baik, sebelum kita masuk pada renungan sore hari ini, kita akan belajar dari kisah Yusuf, bagaimana bebas dari belenggu kepahitan. Kita menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, selamat sore Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Tolong kami, ajar kami, bukakan hati kami, tundukkanlah kami supaya kami taat kepada firman Tuhan. Apa yang tidak terungkap dalam kehidupan kami, biarlah itu juga boleh tersirat nyata dalam kehidupan kami, secara khusus ketika kami menghadapi kepahitan-kepahitan hidup yang mungkin saja kami alami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan perantara kami yang hidup. Haleluya, amin. Tema kita pada sore hari ini, ibu-ibu sekalian, itu bebas dari belenggu kepahitan. Dan nats firman Tuhan pada sore hari ini itu terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan belajar bagaimana teladan Yusuf di dalam melawan, di dalam menang dari kepahitan hidup yang dialami oleh Yusuf. Saya akan bacakan untuk kita ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang punya Alkitab, saya persilakan untuk membaca juga dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu ia menangislah, ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat." Maka mendekatlah saudara-saudaranya itu. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagian kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya teringat dengan satu iklan permen begitu ya, yang mungkin sampai sekarang masih ada permen itu ya, yang iklannya berbunyi demikian, "Manis, asam, asin, rame rasanya," begitu ya. Nah, iklan ini ingin menunjukkan bahwa produk atau permen yang mereka jual itu rasanya itu rame, macam-macam begitu ya. Dan seperti itulah hidup kita, ibu-ibu sekalian ya. Hidup kita sebagai manusia itu penuh rasa ya, macam-macam rasa begitu ya. Ada yang manis, ada yang asin begitu ya, ada yang asam begitu ya, ada yang pahit ya. Dan ini yang akan kita bicarakan, renungan ini akan kita bicarakan, yang akan kita pelajari, yang akan kita dari teladan Yusuf ya, bagaimana menghadapi salah satu rasa di dalam kehidupan kita, yaitu kepahitan. Bicara kepahitan, ibu-ibu sekalian,
Itu bicara satu rasa yang semua orang saya pikir pasti pernah mengalami, namanya kepahitan. Begitu. Karena yang namanya kepahitan itu adalah akarnya kekecewaan. Tidak ada kita, ya, satupun di antara kita mungkin tidak ada yang pernah mulus-mulus saja hidup ini, begitu. Pasti kita pernah mengalami kekecewaan. Dan kekecewaan yang mendalam, yang begitu berakar, yang terus terpelihara dalam hati, ibu sekalian, itulah yang disebut dengan kepahitan. Jadi kepahitan adalah kekecewaan yang sangat mendalam dalam hati. Nah, jika demikian, jika memang semua orang, ya, pernah mengalami kepahitan begitu, lalu apa yang membedakan? Nah, yang membedakannya ibu-ibu sekalian adalah bagaimana respon dari masing-masing orang begitu. Ya, kalau kita sepakat bahwa semua manusia pernah punya pengalaman kepahitan dalam kehidupannya, mungkin dulu, ya, atau beberapa bulan lalu, atau jangan-jangan sekarang begitu ya. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana respon masing-masing begitu. Ada orang yang menghadapi kepahitan, ada orang yang mengalami kepahitan pada akhirnya mengalami kemunduran, menarik diri dari semua komunitas, ya, dari semua persekutuan mungkin di tengah-tengah gereja. Ada yang mengalami kepahitan, akhirnya menarik diri dari pergaulan-pergaulan seperti itu. Bahkan yang paling parah, ada yang mengalami kepahitan sampai pada akhirnya apa? Marah dengan Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Apalagi kalau itu dikait-kaitkan dengan bagaimana dia sudah melayani Tuhan begitu. Nah, tetapi ada juga ibu-ibu sekalian, orang yang mengalami kepahitan itu justru menjadi lebih kuat lagi begitu. Ya. Nah, ini akan kita lihat bagaimana cara, tentunya kita tidak mau menjadi orang nomor satu, yang contoh nomor satu tadi. Kita tidak mau menjadi orang yang pahit, yang mengalami kepahitan, namun akhirnya jatuh, terjerembab, tidak lagi bangkit-bangkit, akhirnya menyesali diri, akhirnya menarik diri, akhirnya membenci, begitu ya. Dan akhirnya bukan cuma manusia yang membenci, bukan manusia saja yang dibencinya yang telah menyebabkan dia kepahitan, tetapi pada akhirnya dia membenci Allah begitu. Tetapi kita mau belajar yang nomor dua, bagaimana kita bisa memberikan respon yang baik terhadap kepahitan hidup yang kita alami begitu. Ini kita lihat dari contoh yang diberikan oleh Yusuf begitu. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat begitu, apa penyebab dari kepahitan itu begitu ya? Apa penyebab dari kepahitan? Nah, kata kuncinya adalah kepahitan, ya, pada umumnya itu disebabkan oleh orang begitu. Ya. Kepahitan itu pada umumnya disebabkan oleh orang. Dan kepahitan itu juga biasanya disebabkan, dan paling umum, ya, itu disebabkan oleh orang-orang terdekat. Ya, ada juga sih orang yang tidak dekat yang mengakibatkan kepahitan, tapi ya, yang lebih sering adalah orang-orang yang kita kenal terdekat, yang kita kenal baik. Justru itulah yang kadang membuat kepahitan. Nah, ada dua bagaimana orang bisa membuat kepahitan. Pertama, melalui perkataan, ya. Yang kedua, melalui perlakuan, ya. Kalau kita lihat contoh dari yang dialami oleh Yusuf, dari perlakuan, ya. Pertama dari perkataan dulu, kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat cerita Yusuf sebelumnya, bagaimana saudara-saudaranya berupakan jahat untuk membunuh, lalu kemudian nggak jadi membunuh, akhirnya menjual kepada kafilah raja pada saat itu, rombongan Raja Firaun begitu sebagai budak. Maka kita lihat, ya, bahwa ternyata perkataan itu bisa membuat kepahitan. Ya, mungkin nggak didengar oleh Yusuf memang begitu. Nah, itu juga mungkin pernah kita alami, ibu-ibu sekalian. Mungkin ada perkataan-perkataan dari suami kita, dari anak kita, begitu, atau dari sahabat-sahabat kita, keluarga kita, yang barangkali tidak pas, tidak sesuai dengan hati kita, sehingga mengakibatkan kita kecewa, yang pada akhirnya membuat kita pahit, begitu ya, karena tidak keluar, begitu ya, akhirnya kita mengalami kepahitan. Lalu yang kedua yang kita lihat dari contoh yang disampaikan oleh Kejadian 45 ini, perlakuan. Bagaimana Yusuf akhirnya, ya, dijual kepada rombongan kafilah Raja Firaun sebagai budak. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, Yusuf itu disuruh oleh bapaknya, ya. Yusuf disuruh oleh bapaknya untuk melihat anak-anaknya yang sedang menggembalakan hewan ternak, bagaimana kondisinya. Dia harusnya kembali ke bapaknya, begitu. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat di sini, ya, karena niat jahat oleh saudara-saudaranya, akhirnya dia dibuang, ya, dibuang sebagai budak, dijual sebagai budak.
Nah, mungkin perlakuan-perlakuan juga pernah kita alami Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian gitu ya. Maaf ya karena saya ini kadang ini ngomong Bapak Ibu begitu ya. Ibu-ibu, mungkin kita pernah ya mendapatkan perlakuan. Kadang-kadang perlakuan ini Ibu-ibu sekalian ya, kadang-kadang lebih sakit dari sekedar perkataan begitu ya. Ya, kadang-kadang mungkin kita pernah didiamkan orang tanpa sebab gitu ya, atau dikasarin orang begitu ya, atau disenggak, dimaki, dicaci begitu ya, atau misalnya dibuang begitu ya dari pergaulan seperti itu. Ya, ini satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang perbuatan-perbuatan yang membuat kekecewaan yang pada akhirnya pada kepahitan begitu. Ya. Lalu yang ketiga, yang berikutnya ibu-ibu sekalian, apa dampak dari kepahitan ini begitu? Kenapa kepahitan ini jika tidak dihadapi dengan baik, ya maka akan berdampak pada hal yang tidak baik begitu. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya kepahitan tidak bisa kita tolak. Ya. Kekecewaan tidak bisa ditolak. Itu menjadi bagian warna dari kehidupan kita. Yang kita bisa lakukan adalah menghadapinya dengan baik, dengan sikap yang benar begitu. Lalu kalau kita tidak bisa menghadapinya dengan baik dan benar, apa yang terjadi? Ibu-ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan kepahitan, dampak dari kepahitan itu yang pertama adalah kebencian. Ya. Yang pasti kebencian kepada orang yang membuat kepahitan itu. Ya. Dendam, ya. Kebencian, dendam, amarah, emosi kepada orang yang mengakibatkan kepahitan itu. Gitu. Bahkan bisa saja dendam ini ya berakibat pada hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Baru-baru ini kalau kita lihat ada di kasus di Medan, bagaimana seorang anak yang karena tidak dipinjamkan kereta oleh bapaknya, ya dia bunuh bapaknya itu. Begitu. Saya pikir ini pasti ada kepahitan ini mungkin di dalam perasaan anak ini. Nggak mungkin dia pada saat itu langsung bertindak seperti itu. Jadi kepahitan bisa mengakibatkan dendam yang pada akhirnya orang melakukan sesuatu yang keji yang luar biasa begitu. Jadi ini dampak dari kepahitan, ibu sekalian. Pada akhirnya kepahitan itu membuat kita tidak bisa melihat Allah. Pada akhirnya kepahitan itu membuat kita tidak bisa melihat hal yang lain seperti itu. Lalu yang berikutnya ibu sekalian, bagaimana caranya agar bebas dari kepahitan? Ya. Bebas dari kepahitan kalau kita lihat kita belajar dari yang disampaikan oleh kisah Yusuf ini. Yang pertama, kita harus menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Baru kita bisa mengampuni, ibu sekalian. Ya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose 3, ya. Di Kolose 3 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi bagaimana bisa bebas dari kepahitan? Yang pertama, kita harus menyadari, kita harus menerima dengan sungguh-sungguh bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita harus akui bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Baru kemudian kita harus mengampuni orang yang telah memberikan kepahitan hidup kepada kita. Itu dulu, ya. Kita melihat bagaimana Yusuf ketika dia pertama kali bertemu melihat saudara-saudaranya, dia mau menangis, rindu begitu, karena ini sudah bertahun-tahun begitu. Tidak ada muncul perasaan marah. Kalau kita lihat dari sini, dari teks ini begitu, ya dari kejadian ini, tidak ada kalimat marah yang ditunjukkan oleh Yusuf. Malah dia menangis, dia rindu. Malah justru saudara-saudaranya ketakutan. Dan akhirnya dia katakan, marilah dekat-dekat seperti itu. Ibu-ibu sekalian, nomor satu, kita harus mengakui bahwa Tuhan mengampuni kita. Baru kemudian kita harus mengampuni dengan baik, dengan tulus orang yang sudah menyakiti atau memberikan kepahitan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara bebas dari kepahitan, ibu-ibu sekalian? Itu ada di dalam Ibrani 12. Ya. Kita buka di Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Yang kedua adalah bagaimana bisa bebas dari kepahitan. Kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Karena dengan hidup dalam kasih karunia Allah, kita bisa mampu melihat bahwa kepahitan-kepahitan itu ya mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa yang pernah menyangka Yusuf yang dibuang menjadi dia dijual sebagai budak, pada akhirnya menjadi orang besar di kerajaan Firaun. Bahkan ya dikatakan di ayat yang ke-7 dan ke-8, dia ya Yusuf mengimani bahwa Allah lah yang mengutus dia, Allah lah yang bertindak dari mulai hidupnya ketika dia dijual sebagai budak sampai pada akhirnya sekarang. Dia melihat itu sebagai satu tujuan yang mulia yang Tuhan siapkan untuk dia, yaitu untuk bagaimana menyelamatkan saudara-saudaranya karena kelaparan. Bagaimana hidup Yusuf ya melalui peristiwa kepahitan hidup itu digunakan Allah untuk menolong sesama seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian, itulah yang perlu kita lakukan di dalam kita bisa bebas dari kepahitan. Bagaimana hidup? Lalu pertanyaannya, bagaimana hidup dalam kasih karunia Allah? Ya jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari ini surat Allah ini, jangan jauh dari doa. Hanya itu ibu-ibu sekalian ya, yang membuat kita bisa hidup dalam karunia Allah, dalam kasih karunia Allah. Jadi ini yang penting sekali yang kita lakukan, bahwa kita perlu ya menyadari bahwa kita diampuni, lalu kita harus mengampuni, lalu yang terakhir kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Ibu-ibu, tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja, tidak ada rumah tangga yang aman-aman saja, tidak ada rumah tangga yang mesra-mesra saja setiap hari ya. Pasti ada hubungan suami istri, antara suami dengan istri, istri dengan suami, maupun sebaliknya orang tua dengan anak. Pasti ada masa-masa kekecewaan ataupun kepahitan. Namun Bapak Ibu sekalian, itu bisa dilalui ketika keluarga tersebut hidup dalam kasih karunia Allah dan hidup di dalam saling mengampuni satu sama lain. Kiranya Tuhan memampukan kita sehingga kita mampu bebas dari kepahitan, sehingga kita mampu melihat bahwa Tuhan menggunakan kepahitan-kepahitan hidup kita untuk hal-hal yang baik, bahwa dengan bersama dengan Tuhan kita bisa kuat dalam melalui kepahitan-kepahitan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu. Jikalau saat ini kami boleh menikmati firman-Mu dari kisah Yusuf, biarlah kiranya Engkau yang mematrikan teladan ataupun apa yang ingin Tuhan sampaikan tadi, agar kami bisa bebas dari belenggu kepahitan di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami bisa melewati setiap episode kehidupan kami, baik suka, duka, pahit, manis, asam, bersama dengan Tuhan, sehingga kami bisa melaluinya. Terpuji dan mulia Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan perantara kami hidup. Haleluya. Amin.